Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Mabadu. Lanjut kita belajar ngaji rutinan. Haramnya mendatangi dukun, ahli perbintangan dan tukang ramal. Allah berfirman surat An-Naml ayat 65. Katakanlah Muhammad, tak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi nggak ada. Di bumi nggak ada satupun yang tahu tentang yang gaib. Di langit nggak ada satupun yang tahu tentang yang gaib. Malaikat pun yang ada di langit nggak tahu perihal-perihal yang gaib kecuali Allah beritahu. Karena memang siapapun kalau sudah namanya makhluk itu nggak tahu apa-apa kalau nggak diberitahu Allah. Nabi Muhammad saja mau berbicara, mau bertindak apa, nunggu wahyu, nunggu perintah. Kalau nggak ada wahyu nggak berani berbicara apa-apa, termasuk hal yang gaib. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu tentang yang gaib, itu udah tahu dari siapa? Padahal Allah sudah berfirman, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu tentang masa depan, nggak ada yang tahu. Barang siapa mendatangi seorang tukang ramal lalu bertanya kepadanya mengenai suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Sholatnya wis nggak diterima. 40 malam. Lebih tegas lagi, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, atau menggauli istrinya yang sedang haid, atau menggauli istrinya pada duburnya, maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kafir artinya. Berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, wahyu dan segala macam. Berarti harus nggak beriman, berlepas diri. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dukun, maka beliau bersabda, mereka tidak ada apa-apanya. Dukun itu nggak ono apa-apa. Sahabat bertanya, namun ada kalanya mereka menyampaikan sesuatu kepada kami dan menjadi kenyataan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapan itu merupakan kebenaran yang dicuri dengar oleh jin. Lalu dibisikkan ke telinga walinya dengan menyertakan 100 kedustaan. Walinya jin ya itu para dukun. Jadi memang di langit itu terjadi perbincangan. Para malaikat itu berbicara tentang perintah Allah, tentang hasil info dari Allah. Malaikat berbincang-bincang, barusan ada perintah. Ternyata 5 menit lagi atau 1 tahun lagi di wilayah ini, orang ini akan menimpa ini, siap-siap ya, siap-siap. Nah, jadi dikasih tugas, jin ini mendengar. Oh, gitu ya. Dan itu malaikatnya banyak, yang dibahas jadi banyak orang, jinnya yang mendengar ini juga mengamati dari sekian banyak itu. Ketika ada walinya jin, para dukun itu bertanya tentang poin tertentu, ia menyampaikan apa yang didengar para malaikat itu dan nggak jelas. Ya bisa benar, sekalipun benar masih dikasih 1000 wewangian loh, 1000 gombalan bahasanya. Nek kita bicara ke orang, ada tabrakan. Misal ada tabrakan, siapa? Ahmad. Dia ngerti nek tabrakan tok. Ono wong cerita, ada orang cerita, taunya mek Ahmad tabrakan tok. Ngerti nek Ahmad tabrakan tok, ngerti nek. Tapi ben ketok dramatis, Ahmad tabrakan. Dia naik sepeda, yang gak alon remnya blong, lugur ditabrak truk, sikile patah. Padahal dia ngerti nih Ahmad tabrakan tok. Tapi dikasih kisah seakan-akan dramatis. Sikile patah senisor, jempolnya botol, gak iso disambung. Dia ngebut sih, gak pakai helm. Nah, dilebih-lebihkan. Seperti itu juga dengan jin yang mendengar kabar-kabar dari malaikat, yang dia dengar cuma paling secuil aja. Oh, Ahmad nanti lewat di jalan Gersian, ternyata ada bencana yang tidak Ahmad sukai, misal itu yang didengar dari jin. Lalu jin ngabarkan ke dukun itu, Ahmad ini nanti jangan suruh lewat di jalan Gersian karena akan ada musibah, bisa jadi nanti dia ditabrak kucing, ditabrak sepeda motor, diklakson motor kaget, loncat masuk ke got dan segala macam. Pokoknya wis dilebih-lebihkan. Dan itu ada orang yang mendatangi dukun dan mempercayainya, maka kafir, tidak sholat, tidak sah sholatnya selama 40 hari. Hati-hati, jangan bermain api ya, jangan bermain cinta. Nah, kita sempat bahas Allah nggak suka diselingkuhi, Allah nggak suka disekutukan. Ya, semoga bermanfaat.
Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.